Desa itu sunyi seperti halaman buku tua. Jalan tanah merah membelah sawah, suara ayam menyambut matahari, dan angin pagi membawa bau kayu basah dari rumah-rumah papan yang berdiri diam menua bersama waktu. Di ujung jalan, ada sebuah warung kecil beratap seng berkarat, berdinding papan tua yang melengkung, dan di depannya tumbuh pohon mangga tua yang akarnya menonjol keluar dari tanah. Di balik tumpukan peti kayu kosong di samping warung itulah ia dilahirkan. Seekor anak kucing kecil, berbulu putih kusam, tubuhnya ringkih, matanya tak pernah terbuka. Ia lahir ke dunia tanpa pernah melihatnya. Saudara-saudaranya berebut menyusu. Ia hanya mengeong pelan. Kepalanya menunduk mencari arah yang tak pernah ia tahu. Ibunya pergi entah kemana. Hari pertama, ia bertahan dengan udara dingin yang merayap ke tulangnya. Hari kedua, ia merangkak keluar, menabrak peti kayu, jatuh lagi ke tanah. Hari ketiga, ia hanya berbaring, perutnya keroncongan, napasnya pendek-pendek. Lalu terdengar suara sandal menyeret tanah. Pelan, tua, tapi penuh kelembutan. Seorang perempuan tua berdiri di sana, tubuhnya kecil, punggungnya membungkuk, matanya sayu namun hangat seperti lampu minyak di malam hari. Ia menatap gumpalan kecil yang menggigil di tanah itu, lalu berlutut perlahan. Tangannya kasar tapi lembut saat menyentuh bulu yang dingin itu. Ia mengangkat tubuh mungil itu dengan kedua tangannya, membawanya ke dalam warung yang hangat dan berbau wangi gorengan. Ia membungkus tubuh mungil itu dengan kain sarung, menaruhnya di dekat tungku, dan menuangkan sedikit susu ke ujung sendok. Anak kucing itu menjilat pelan, lalu lebih cepat, lalu pelan lagi, seolah takut harapan ini hanya mimpi. "Kamu buta, ya?" bisik perempuan tua itu lirih. "Tidak apa-apa, di sini ada cinta." Malam itu, anak kucing itu tidur di pangkuannya, mendengkur pelan. Tubuh mungilnya naik turun seiring napas kecil yang baru berani percaya bahwa dunia ini mau menerimanya. Hari-hari pertama dalam gelap. Pagi di desa selalu datang dengan suara ayam, gemericik air sumur, dan cahaya matahari yang merembes lembut melalui celah-celah papan. Anak kucing itu bangun, meraba udara dengan kumisnya. Telinganya bergerak-gerak mengikuti suara perempuan tua yang sedang menjerang air. Ia berjalan pelan, menabrak kaki meja, jatuh, lalu berdiri lagi. Setiap beberapa langkah, ia berhenti, mengangkat kepala, mendengar. Ia belajar dunia dengan suara dan bau, bukan dengan mata. Perempuan tua itu menaruh piring kecil berisi nasi hangat yang diremas halus dan sedikit ikan rebus di sudut dapur. Kucing kecil itu mencium udara, merayap pelan ke arah aroma itu, lalu makan perlahan. Perempuan tua itu duduk mengawasinya sambil tersenyum kecil. Tangan tuanya membelai pelan kepala mungil itu. Hari-hari berlalu seperti itu. Kucing kecil itu mulai mengenal rumah itu lewat hafalan yang dibentuk oleh langkah-langkahnya. 3 langkah ke depan, ada kaki kursi. 4 langkah ke kanan, ada rak kayu. 6 langkah ke belakang, ada tikar pandan tempat perempuan tua itu biasa duduk menenun tas anyaman. Ia belajar arah bukan dengan mata, tapi dengan hati. Setiap kali mendengar sandal diseret ke tanah, ia akan berlari kecil ke arah suara itu, mengeong lirih, menabrak kaki perempuan tua itu, lalu duduk manis di kakinya. Perempuan tua itu tertawa kecil, suaranya parau tapi hangat. Ia menunduk dan berkata, "Kamu tidak perlu melihat dunia, karena kamu sudah membuat dunia ini terlihat lebih indah." Kucing kecil itu tidak tahu arti kata-kata itu, tapi setiap kali mendengarnya, hatinya merasa lebih ringan. Dunia tetap gelap, tapi di dalam gelap itu ada suara yang selalu membimbingnya.
suara cinta yang membuatnya berani hidup. Di luar, hujan turun pelan membasahi tanah merah desa. Di dalam, dua makhluk kesepian duduk berdampingan dalam kehangatan yang sama, saling menyembuhkan luka yang tidak terlihat mata. Hari-hari berubah menjadi minggu. Musim hujan datang, menurunkan gerimis yang membasahi halaman tanah merah di depan warung. Pohon mangga menjatuhkan daunnya satu persatu, dan suara kodok menggantikan suara jangkrik setiap malam. Di sudut dapur, seekor kucing kecil yang tak pernah melihat dunia mulai tumbuh pelan-pelan bersama cinta yang menjaganya. Ia berjalan lebih mantap sekarang. Setiap langkahnya masih pelan, tapi tak lagi ragu. Kumisnya bergetar menandai arah, ekornya tegak menyeimbangkan tubuh mungilnya, dan setiap kali ia berhasil menemukan jalan tanpa menabrak, perempuan tua itu akan bertepuk tangan kecil seperti anak-anak. Pintarnya anak ibu, katanya lirih. Suaranya retak tapi lembut. Ia memberinya nama, Si Putih. Sejak saat itu, suara itu menjadi cahaya bagi Si Putih. Suara sandal diseret ke lantai, suara kain sarung bergesek, suara tawa pelan perempuan tua itu. Semuanya menjadi kompas yang menuntun hidupnya. Pagi hari, Si Putih duduk di depan warung bersama perempuan tua itu. Mereka menunggu anak-anak sekolah lewat, menunggu suara sepeda ontel melintas, menunggu matahari meneteskan cahaya ke dedaunan pisang di belakang rumah. Si Putih tidak bisa melihat semua itu, tapi ia bisa merasakannya dalam dada perempuan tua yang berdebar pelan setiap kali tertawa. Siang hari, saat perempuan tua menenun di atas tikar pandan, Si Putih akan berjalan pelan ke arahnya, lalu naik ke pangkuannya. Ia membaringkan tubuh mungilnya di sana, mendengkur pelan seperti mesin jahit tua. Kadang kepalanya menabrak lengan, kadang ia terjatuh, tapi selalu kembali naik lagi, karena ia tahu dunia paling aman ada di sana. Malam hari, mereka makan berdua. Perempuan tua menaruh nasi dan ikan rebus di atas piring kecilnya, dan duduk makan perlahan di seberangnya. Rumah kecil itu hangat. Dinding papan bergetar pelan saat angin lewat. Suara radio tua berbisik sayup dari rak kayu, dan suara hujan di atap seng menjadi lagu pengantar tidur mereka. Dunia di luar gelap bagi Si Putih, tapi dunia di dalam dada perempuan tua itu bersinar seperti pelita kecil yang tak pernah padam. Saat dunia menghancurkan harapan kecil itu, suatu sore yang muram, awan gelap berkumpul di atas desa. Udara menjadi dingin, angin membawa bau tanah basah, dan langit menurunkan hujan deras yang menampar atap seng warung kecil itu. Perempuan tua itu batuk keras di dapur. Batuk yang berat, dalam, seperti mengorek paru-paru. Si Putih mendongak dari tikar. Telinganya bergerak gelisah. Ia berjalan pelan menuju arah suara batuk itu, menabrak kursi, menabrak pintu dapur, lalu mengeong lirih di kaki perempuan tua itu. Ibu tidak apa-apa. Suara itu parau, nyaris hilang dalam suara hujan. Tapi tangannya tetap membelai kepala kecil itu, walau jemarinya gemetar. Malamnya, perempuan tua itu tidak membuka warung. Hari berikutnya pun tidak. 2 hari, 3 hari, 4 hari, pintu warung itu tertutup rapat. Si Putih duduk di depan pintu, mengeong pelan setiap pagi, lalu diam, hanya menundukkan kepala di keset yang dingin. Ia tidak mengerti apa itu sakit. Ia hanya tahu suara sandal yang selalu ia kejar telah hilang. Hujan terus turun hampir setiap hari. Si Putih tetap di sana. Bulunya basah, tubuhnya menggigil. Kadang ia mencoba berjalan ke samping rumah, tapi selalu kembali ke titik itu lagi. Beberapa anak lewat, melihat tubuh mungil itu duduk di tengah genangan air. Mereka menaruh sedikit nasi,
Tapi ia hanya mencium lalu kembali menunggu. Ia menunggu suara cinta, suara yang selama ini menjadi matanya. Hari kelima, pintu itu bergerak pelan. Engselnya berderit, dan suara sandal menyeret tanah kembali terdengar. Perempuan tua itu keluar dengan tongkat. Tubuhnya membungkuk lebih dalam, wajahnya pucat, tapi matanya masih membawa cahaya yang sama. Saat mendengar suara itu, si putih melompat berdiri, mengeong keras untuk pertama kalinya, lalu berlari menabrak kaki perempuan itu. Ia mengeong lagi, lebih keras, menempelkan tubuhnya ke kaki itu seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa suara ini nyata. Perempuan tua itu terdiam, lalu berjongkok perlahan, mengangkat si putih ke pelukannya. Air matanya jatuh ke bulu putih yang masih basah. "Kamu masih di sini," bisiknya dengan suara pecah. Si putih mendengkur pelan, seolah berkata, "Aku tidak bisa melihat dunia. Tapi aku tahu, dunia ada di tanganmu. Dunia yang akhirnya bisa ia rasakan." Hari-hari berlalu pelan seperti embun yang menguap di atas sawah. Musim hujan mereda. Matahari kembali meneteskan cahaya ke atap seng yang berkarat. Warung tua itu perlahan hidup lagi. Suara wajan beradu, aroma bawang goreng, dan tawa anak-anak sekolah yang mampir membeli permen. Perempuan tua itu berjalan lebih pelan sekarang, tapi langkahnya mantap. Di samping kakinya, seekor kucing buta berbulu putih mengikuti setiap langkahnya. Seolah dunia yang gelap itu akhirnya punya jalan yang bisa ia percayai. Si putih kini bukan lagi gumpalan kecil yang rapuh. Tubuhnya lebih besar, bulunya bersih dan lembut, dan langkahnya semakin tenang. Ia hafal letak tiap benda di rumah itu, seolah rumah itu bukan tempat asing, tapi perpanjangan dari tubuh dan jiwanya sendiri. Ia tahu letak tungku dengan mendengar suara kayu dibakar, tahu letak rak gula dari aroma manis yang menempel, tahu letak kursi bambu kesayangan perempuan tua dari dentingan kayunya yang berderit saat duduk. Dan yang paling ia tahu adalah suara cinta. Suara sandal menyeret tanah, suara napas perempuan tua saat mengaduk teh, suara batu kecilnya saat tertawa. Semua itu adalah cahaya baginya. Setiap pagi, mereka duduk berdampingan di bangku depan warung. Anak-anak lewat, melambai sambil tertawa. "Si buta hebat ya, Bu. Dia nggak pernah takut," kata mereka. Perempuan tua hanya tersenyum. Matanya berkaca. Ia tahu, keberanian bukan berarti tak punya rasa takut, tapi terus melangkah meski tak pernah tahu apa yang ada di depan. Siang hari, si putih tidur di pangkuan perempuan tua itu saat ia menenun tas pandan. Napas mereka menyatu dalam keheningan sore desa. Di luar, angin mengibaskan dedaunan mangga, dan cahaya emas sore masuk lewat celah dinding papan seperti selimut hangat dari langit. Malam hari, mereka makan berdua di dapur kecil. Perempuan tua duduk bersandar di dinding, menatap tubuh putih yang melingkar di kakinya, dan berbisik pelan, "Terima kasih sudah bertahan, walau dunia tak pernah kau lihat." Si putih hanya mendengkur pelan, seolah berkata, "Aku tak perlu melihat dunia, karena aku sudah menemukan seluruh dunia di hatimu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, perempuan tua itu mematikan lampu tanpa rasa takut. Karena ia tahu, dalam gelap yang menelan rumah itu, ada dua jiwa yang saling menjadi cahaya bagi satu sama lain.